Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Hello my student. Welcome back with me, Mr. Nizam. Hello my student. How are you today? Are you fine? Alhamdulillah, I'm fine to thank you. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Amin. Thank you. Baiklah, berikutnya Mr. Nizam akan memeriksa persiapan kalian dalam belajar daring hari ini dengan memeriksa apakah kalian sudah benar-benar siap. Di sini Mr. Nizam telah menyiapkan quote of the day yang artinya adalah kalimat bijak dalam bahasa Inggris. Mr. Nizam akan menyampaikan tersebut sebanyak 3 kali. Kalian dengarkan baik-baik. Jangan lupa apa yang telah kalian dengar tadi itu kalian catat di kertas kalian. Dan nanti juga jangan lupa dikumpulkan di tugasnya. Dan bersamaan itu juga tolong diisi apa yang kalian dengar itu di kolom komentar video ini. Apabila itu diupload di YouTube, jangan lupa kalian masukkan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Are you ready? Here we go. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Terakhir, live as if you were to die tomorrow, learn as if you are to live forever. That's all? Okay, don't forget to write in your paper and in comment of the video. Okay, today we will study about asking and showing the capability. This is for 8th grade. Are you 8th grade, right? So, let's go. Showing the capability. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah 1. Memahami ungkapan menunjukkan terkait kemampuan melakukan suatu tindakan. Yang kedua, memahami ungkapan meminta informasi terkait kemampuan melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, menggunakan ungkapan meminta informasi terkait kemampuan dalam dialog. Yang keempat, memahami penggunaan modal can. Oke, are you ready? Next, asking and giving the capability. Kata kuncinya ada pada kata ability. Ability itu sendiri memiliki makna adalah mampu atau kemampuan. Maka apabila disimpulkan asking and giving the capability adalah meminta dan menunjukkan ungkapan terkait kemampuan dalam melakukan sesuatu. Sehingga kita hari ini akan belajar bagaimana sih cara kita ngomong apabila kita itu mau minta tolong ke orang karena kita tidak mampu, atau bahkan kita yang sendiri mampu melakukan sesuatu itu. Kita menyatakannya bagaimana? Contohnya dalam bahasa Inggris itu seperti can you help? Nah, bisakah kamu menolong? Nah, ini kan berarti menunjukkan kemampuan. Do you get it? Good. Next. Oke, berikutnya adalah contoh-contoh atau ekspresi umum yang sering digunakan dalam menanyakan atau menunjukkan kemampuan seseorang. Yang pertama adalah can you run 5 km? Yang memiliki mana? Bisakah kamu berlari 5 km? Berarti ini bertanya ya. Jawabannya adalah yes, I can. I usually run 5 km in 10 minutes. Iya, saya bisa. Saya biasanya berlari 5 km dalam 10 menit. Kalimat yang kedua adalah can Emily make a sponge cake? Bisakah Emily membuat kue bolu? Dan jawabannya adalah I think so. Emily is very good at making cake. Kurasa bisa. Emily sangatlah bagus dalam membuat kue. Berarti jawaban ini menunjukkan mampu. Contoh yang ketiga adalah could you build the tent, sir? Bisakah Anda membangun tenda, Pak? Dijawab oleh bapaknya, of course, camping is my hobby.
Tentu saja kemah adalah hobi saya, berarti lagi-lagi masih mampu. Berikutnya adalah, are you able to draw quickly? Apakah kamu bisa menggambar dengan cepat? No, I'm not. Drawing is not passion. Tidak, bukan saya. Menggambar bukan minatku. Berarti ini menunjukkan ketidakmampuan. Berikutnya, dalam mengambil contoh tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya kata yang selalu keluar dalam contoh kalimat tadi adalah kata bisa atau dapat. Maka kata bisa atau dapat itu memiliki makna dalam bahasa Inggris yaitu can. Di mana contoh kalimatnya dalam bentuk positif adalah I can do it. Kalau dalam kalimat negatif adalah I cannot carry. Yang ketiga dalam tanda tanya atau interrogatif adalah can you drink too much water. Jadi kata dalam membuat untuk kalimat kenyatakan kemampuan kita menggunakan kata kunci can yang bermakna bisa atau dapat. Bisa atau dapat sesungguhnya dalam bahasa Inggris itu juga terbagi menjadi dua. Penyebab pembagian tersebut dikarenakan waktu kapan kemampuan itu dimiliki atau terjadi. Yang pertama ada can. Yang kedua ada could. Can digunakan untuk masa sekarang, sedangkan could digunakan untuk masa lampau. Contoh kalimatnya, I can write story now. Saya bisa menulis cerita sekarang. Sedangkan could, I could write a story yesterday. Yang memiliki makna, saya bisa menulis cerita kemarin. Perhatikan di sini ini adalah kemarin, sedangkan ini adalah sekarang. Jadi perbedaan waktu membuat kita harus menentukan menggunakan can atau could. Selanjutnya adalah negatif can. I cannot write story now. Sedangkan untuk negatif could menjadi I could not write a story yesterday. Interrogatif untuk can I write a story now? Sedangkan untuk negatif, untuk interrogatif maksud saya, could menjadi could I write story yesterday. Dan untuk jawaban yes and no, untuk can menjadi yes I can, no I cannot. Sedangkan kalau untuk could menjadi yes I could, no, I could not. Dimengerti? Jadi can, could dibagi itu dikarenakan masalah waktu kapan kamu mampu melakukannya. Namun, can, could itu sendiri terbagi bukan juga karena masalah waktu. Ada unsur yang kedua, yaitu penggunaan can atau could terbagi sebab sifat permintaan sifat dari suatu ucapan. Maksudnya adalah, di mana can digunakan untuk kegiatan informal. Seperti contoh kalimat, can I borrow your car tomorrow? Can you swim? Begitu. Sedangkan kalau could menjadi untuk kegiatan yang bersifat formal atau polite, yang lebih sopan. Could you take me to the school, Dad? Bisakah kamu mengantar saya ke sekolah, Ayah? Could I choose my pleasure? Jadi karena ini ngobrol dengan orang yang lebih tua, sehingga harus menggunakan kata could. Sedangkan kalau can digunakan untuk sesama, sejawat, teman kamu, sahabatmu, bahkan sedikit lebih tua sedikit kayak kakakmu masih tidak apa-apa. Tapi kalau untuk orang yang lebih tua itu harus menggunakan kata could. Untuk mempermudah kalian dalam menggunakan kata can atau could untuk membuat kalimat yang menyatakan kemampuan, di sini Mr. Nizam telah menyiapkan sebuah formula agar kalian bisa lebih mengerti. Diawali dengan kalimat positif, yaitu dengan menggunakan rumus subject plus can atau could plus verb. Di mana contoh kalimatnya adalah I can ride bicycle now. I could ride bicycle yesterday. Jadi hampir sama, hanya perbedaannya perhatikan waktu sama sifatnya ya. Seperti yang telah Mr. Nizam sampaikan tadi. Untuk negatif, itu menjadi subject can atau could plus not verb. Di sini contohnya I cannot ride bicycle now. I could not ride bicycle yesterday. Cannot itu sendiri atau could not juga bisa disingkat menjadi can't dan couldn't. Ingat ya, O-nya diganti petik. Sedangkan untuk membuat kalimat interrogatif itu hampir semirip dengan positif. Yang berbeda hanyalah subjeknya diletakkan di dua. Dibalik ya. Jadi subjek plus can plus could dibalik menjadi can atau could plus subject. Contohnya di sini can I ride bicycle? Could I ride bicycle yesterday? Sedangkan untuk yes no-nya sama-sama, tinggal ngikuti aja. Kalau pertanyaannya can, maka yes I can. Kalau pertanyaannya could, yes I could. Kalau no berarti no I cannot, no I could not.
Do you understand? Good job. Wah, berikutnya kita sudah masuk di practice, yaitu latihan. Sekarang perhatikan ya, biar saya jelaskan. Oke? Di dalam latihan ini ada 4 dialog. Pertama, dialog A, yang berbunyi antara Jack dan John. What's up, bro? I wanna pick the mangoes, but I can't climb the tree. Bla 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 bla. Oh, I can eat easy. Ini ada pilihannya ya. A. Can you climb the tree for me? Can you buy mangoes for me? Kira-kira menurut kalian yang mana? A. Betul. Jawaban kalian memang betul. Yaitu can you climb the tree for me? Karena kan dia maunya ngambil yang di atas pohon, bukan membeli ya. Dialog yang kedua adalah can you do the English homework? Bla 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 bla. Because I don't understand about the meaning. Karena saya tidak mengerti tentang artinya. Kira-kira dia menunjukkan mampu atau tidak mampu? Hah? Ya, betul. Menunjukkan yang B. No, I cannot. Sedangkan dialog yang C. Dennis and Edwin. I can't go without motorcycle. Edwin, why? Dennis, because your house is so far. Di sini ada garis bawah. Pertanyaan Mr. Nizam adalah apa sih, jenis apa kalimat ini? Apakah A. Asking the capability, B. Showing the capability? Yes, jawabannya B. Showing the capability. Jadi menunjukkan kemampuan, tetapi dia tidak mampu. Kalau asking kan apa? Bertanya. Selanjutnya antara Dennis dan Edwin lagi. Can you repair the bag? Sure, cycling is my hobby. Please, help me repairing my bike. Pilihannya A. Asking the capability atau showing the capability untuk the underlined sentence. Jawabannya A. Asking the capability. Yes, good job. Lanjut ya. Di sini ada dialog dan ada sebuah gambar antara Dimas and Rani. Where is Rani? After walking in the forest. Dimas, hey Rani, what are you doing? Rani said, hi Dimas, I'm looking for the twigs. What all of the twigs for? Bonfire, my friends. Bonfire itu artinya api unggun ya. I see. What can I do for you? Can you help me to collect all the twigs and bring to the camp? Of course, as the member of Scout Fans Media, I can do it. Thank you. It's my pleasure. The question is, where is the expression of asking the capability? The answer is, can you help to collect all the twigs and bring to the camp? The next, what is the expression of showing the capability? What is the answer? I can do it. Yes, good job. Ini adalah menunjukkan kalimat yang menunjukkan mampu. Wah, kita ternyata sudah dilatihani. Jadi perintah latihan kali ini adalah kerjakan latihan ini dengan menulis pertanyaan dan jawaban pada kertas. Yang kedua, kumpulkan tugas kamu berdasarkan instruksi gurumu. Jadi kamu harus dengarkan instruksi gurumu ya, kapan harus dikumpulkannya. Do you understand? Good job. Berikutnya saya jelaskan ya bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama ada tugas tentang melengkapi dialog menggunakan ungkapan yang ada dalam kotak ini. Jadi kamu akan diminta untuk melengkapi dialog yang ada di sini menggunakan pilihan jawaban yang ada di sini. Do you understand? Perhatikan isi ceritanya. Good. The next job is change the form of sentence based on the formula correctly. Di sini ada contoh kalimat, ini positif soalnya, ini dirubah menjadi negatif. Seperti formula yang telah tadi Mr. Nizam ajarkan. Mengerti kan? Tugas terakhir adalah make the dialogue using the expression of asking and showing capability based on the picture. Di mana maknanya adalah membuat dialog menggunakan ekspresi atau ungkapan yang menanyakan tentang kemampuan seseorang melakukan sesuatu berdasarkan gambar. Dan ini adalah gambarnya.
Jadi kamu perhatikan gambarnya, gunakan imajinasi kamu dan kreativitasmu karena ceritanya harus kreatif. 2, harus menggunakan expression of asking and showing capability pada isi dialog tersebut. Harus ada, di garis bawahi ya. Yang 3, tulisanmu tolong yang harus rapi. Do you understand? Can you get it? Good job. Wah, kita sudah nyampe nih di akhir belajar hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Before we close our class, let's pray together. Pray begin. Amin. Sebelum saya tutup, ingin saya sampaikan pesan, stay at home, tetap di rumah, stay healthy, tetap jaga kesehatan kalian, keep spirit to study, tetap jaga semangat kalian untuk belajar ya, walaupun saya tahu kita saling rindu. Saya tahu kalimu ingin segera ke sekolah, saya juga kepingin segera ketemu dengan kalian semua. Tapi kita harus bersabar, karena semua ini butuh kesabaran bersama-sama. Oke? Buat kalian yang belum follow dan subscribe sosial media saya, yaitu Instagram maupun Facebook dan YouTube Scott Fans Media, don't forget to subscribe and follow. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.